Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah ma'afa'an. Takmir Masjid Al-Huda ya. Al-Huda Randu Lawang. Ingkang kula hormati jamaah hadirin hadirat pengawasan rutin ya, rutin tablik bulanan adalah tablik bulanan yang insyaallah dipermuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, taufik, hidayah serta inayahipun sehingga kita saged melaksanakan salah setunggalipun kewajiban yang tidak semua orang diberikan kesempatan. Karena malam ini saya yakin banyak orang yang istirahat, nonton TV dan lain sebagainya, tapi kita semua masih bisa melangkahkan kaki kita di masjid tercinta ini. Saya yakin ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang luar biasa agung ini mari kita syukuri dengan membaca hamdalah sarangan doa alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaat hikmahnya besok di hari kelak yakni yaumul qiyamah. Semoga kita semua termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di tengah aktivitas yang hari ini luar biasa, meskipun ngapunten anak-anak ketok libur nih Pak Guru niku mboten libur. Tetap masuk dan ini tadi full agenda. Tadi ada wisuda atau pengukuhan guru penggerak se-Jawa Tengah di Colomadu. Saya bagian salah satu yang dikukuhkan sampai tadi sore baru pulang. Sisa-sisa tenaga mungkin masih bisa menyampaikan dengan baik karena memang ini sudah sisa-sisa tenaga. Bapak Ibu yang berhormati, saya diberikan tema yang cukup dibahas itu nggih medeni begitu ya. Akhir-akhir ini jenengan dihebohkan dengan berbagai macam berita di dunia maya termasuk di televisi. Akhir tahun ini penuh dengan bencana yang luar biasa. Setidaknya saya catat tadi satu ada gempa Sukabumi, kemudian ada erupsi Semeru dan Kerinci kalau tidak salah, kemudian ada gempa Jember, ada puting beliung di Jogja, yang paling menghebohkan Cianjur. Cianjur itu lebih dari 329 jiwa akibat bencana. Tidak hanya itu, sekitar kita tidak jauh kemarin Kecamatan Weru banjir bantaran Sungai Bengawan luar biasa. Bahkan kemarin saya jimit itu Zoom dengan teman itu, dia Zoom itu sambil berdiri di atas meja karena di bawahnya itu penuh dengan air kebanjiran. Ini bencana yang luar biasa. Bapak-bapak ibu nek kula tangreti kira-kira bencana iki misalnya bisa tidak terjadi di sini? Bisa betul? Sangat bisa. Bahkan di semua daerah sangat bisa. Karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah mau sangat mungkin sekali di sini.
Maka ini menjadi muhasabah, itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam setiap ada musibah. Termasuk nanti tidak hanya sekedar musibah. Muhasabah itu tidak hanya pas musibah, termasuk di akhir-akhir ini, kalau tidak salah 2 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh 2022, akan masuk 2023. Nanti akan kita coba memuhasabah tentang itu. Saya akan memenuhi tema dulu tentang musibah. Bapak Ibu, musibah yang terjadi bertubi-tubi di negara kita ini itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk Ranggulawan. Maka kita sebagai seorang yang beriman harus mengembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin terjadi, bahkan Allah bisa meluluh lantahkan semua isi bumi dalam waktu sekejap. Itu yang harus ada di bayangan kita. Sehingga kalau panjenengan sampeyan ini menjalani hidup ya hati-hati, mboten sembarangan. Hati-hati. Karena kalau saya sampaikan ke anak-anak itu, di dunia digital ini apapun bisa terekam. Gini apa nggih? Wong kadang iki kula panjenengan pajak ki anggar-anggar enek dendane padahal ade mboten ngertos nggih. Kepoto pelanggaran. Iki napa nggih? Sekarang CCTV di mana-mana. Nah, di digitalisasi, era digitalisasi ini yang memungkinkan seseorang itu bisa terekam kapan saja di mana saja. Itu sebagai orang yang beriman tentunya menyadarkan bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat mungkin setiap gerak-gerik kita ini terekam oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun yang tertinggal. Nek manusia wae sakit ini, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kita harus percaya. Kadang-kadang kita itu tidak sadar kalau diawasi. Ngeten Bapak Ibu. Saya punya cerita, ada cerita yang saya baca di internet. Mungkin nanti saya korelasikan ke musibah. Bapak Ibu, ada cerita di saat orang sedang membangun proyek bangunan. Itu ada salah satu teman yang bekerja itu di lantai atas, lantai 2 katakanlah. Kemudian mau menyampaikan pesan pada temannya yang di lantai bawah, yang di bawah kelihatan dari atas. Ketika penuh dengan bisingnya suara mesin, suara bandera karuan. Kemudian sing atas itu pengen manggil yang di bawah, diceluk, sampai buah tadi rakrung-krung, diundang boten mirip. Apa yang terjadi akhirnya? Satu batu kecil dilemparkan dari atas, sampai kena kepalanya, tidak sengaja. Tentu sakit. Tapi apa akhirnya? Dia menoleh ke atas. Oh, ternyata masih undang aku. Nah, ini coba kita lihat. Kadang-kadang Allah itu memanggil kita bolak-balik ini tidak kerungu. Sesekali mungkin Allah menyentil kita. Oh, tak kayak cobaan sidik. Nah, ini memaknai musibah itu seperti itu. Kadang-kadang kita. Jadi contohnya, teman dari atas memanggil kita tidak dengar. Akhirnya dengan satu inisiatif dilemparlah kerikil kecil, tak kena kepalanya, dosi sakit. Tapi kan akhirnya dia menoleh ke atas, pesannya tersampaikan. Begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini ngapunten ya, rumah yang dekat dengan masjid itu kadang belum tentu dia yang paling pertama masuk ke masjid ketika ada. Ya, ini anak-anak kita sudah begitu, apalagi kalau sudah pegang ini, tidak dengar kalau ada panggilan dari masjid. Nah, ini monggo Bapak Ibu semua kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama rumusnya adalah ketika ada musibah,
Kaidah pertama bagi orang yang beriman terhadap musibah adalah imannya akan tergerak untuk secepatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, iki dielingke tadi dibalang waktu tadi. Dielingke dan terus muhasabah. Muhasabah pada diri kita. Jangan-jangan kita sudah terlalu jauh dari Allah. Jangan-jangan kita sudah terlalu jauh dengan Al-Quran. Anak-anak kita sudah tidak ada lagi yang dekat dengan Al-Quran. Jangan anak kita sendiri pun jarang menyentuh atau membaca Al-Quran. Sehingga Allah mengingatkan pada kita dengan cara-cara seperti itu. Yang kedua, muhasabah, introspeksi diri tentang apa yang terjadi. Sebagaimana yang disabdakan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa nampak kerusakan darat dan laut itu disebabkan karena ulah manusia. Ngapunten Bapak Ibu, rusake bumi laut ini sekarang ini sudah luar biasa hebat. Banjir yang terjadi itu bukan semata-mata karena banjir, karena ada sebab akibat. Jakarta, Bogor dan lain sebagainya. Itu bisa kita deteksi atau bisa kita analisis kerusakan alamnya maksudnya. Atau bahkan ngapunten, mungkin Allah sudah muak dengan perilaku kita. Ya, coba nih. Saya kemarin itu lihat di YouTube itu sampai ya Allah ngeri banget. Menyaksikan podcastnya Deddy Corbuzier itu yang mengundang salah satu pasangan LGBT. Dengan enaknya dia mengatakan LGBT dilarang itu, yang mengatakan ngapain negara ngurusi masalah ranjang pribadi orang, kok diurusi kemiskinan kata. Dengan PD-nya begitu. Bahkan di Muhammadiyah pernah mengadakan seminar, salah satu temuannya yang mengagetkan itu bahwa LGBT di Indonesia itu sudah mencapai angka 1 juta orang lebih. Bayangin Bapak, 1 juta orang LGBT. Nek dengan boten kertas LGBT, wong lanang seneng wong lanang atau wong wedok seneng wong wedok. Bahkan pernah sampai ada yang mengusulkan untuk dibuatkan undang-undang diperbolehkannya menikah sesama jenis. Ini luar biasa loh. Jadi nanti jangan heran kalau suatu saat itu jenengan dapat undangan, mungkin boten ya, undangan mantu nganteni lanang kabeh utawa nganteni wedok kabeh. Dan itu sudah ada yang terjadi. Katanya alasannya negara tidak usah terlalu sibuk ngurusi urusan pribadi ranjang seseorang. Ini menjadi introspeksi bahwa kita tidak menutup mata, di sekitar kita itu ada hal semacam. Padahal kalau kita flashback ke belakang kisah-kisah ya, kaum Lut bagaimana ditenggelamkan dengan bumi gara-gara peristiwa ini. Juga pernah setelahnya juga ada yang ditenggelamkan dengan bumi gara-gara kasus yang sama. Masa kita mau mengulangi lagi? Nah, ini mau menjadi menjadi perhatian pada kita. Termasuk anak-anak kita bentengi dengan hal ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, musibah yang menimpa ini adalah bagi orang yang beriman ini dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bermuhasabah terus. Sehingga manusia dapat mengambil sisi positifnya dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Sing biasanya dari burung ke masjid dan ke masjid
Bapak-bapak wajib teng masjid nggih. Ibu-ibu nek bapake mboten guru teng masjid wis digori daster mawon. Bapak-bapak itu di masjid, terutama di sholat-sholat 5 waktu. Kita dulu nek dipanggil dengan suara adzan saja tidak mau. Kita sekali-kali dibalang waktu ben oleh. Nek diundang ora oleh kalian dibalang karo waktu. Tetap baru oleh. Kan begitu. Dan bukan ajang untuk saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Sing kena musibah disalah-salahke kowe kakean maksiat kok. Ya nek bener ngono ndak usah. Coba nek jenengan sing mengalami wis rekoso omahe rata dengan tanah, ijik di sosial media dibully, bayangke perasaan. Ya, tapi benar-benar menjadikan musibah ini sebagai pembenahan terhadap diri kita dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Awake dhewe ditoto mulai, sekitarnya diperhatikan. Dan termasuk salah satunya Bapak Ibu, adanya musibah ini juga sebagai ujian bagi kita dari Allah, seberapa pekakah kita terhadap saudara kita. Wis ora bantu malah bully. Nah, maka muncullah penggalangan-penggalangan dana di mana-mana. Ini salah satu reaksi terhadap musibah. Meskipun jeneng wong bantu itu ora kok nek mesti musibah tok nggih. Dilihat sekeliling kita orang-orang yang membutuhkan. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan terhadap musibah. Kita harus bijaksana menghadapi musibah. Kalau bisa kita tempatkan seolah-olah musibah itu terjadi di daerah kita. Sudahkah siap kita menghadapi? Artinya keimanan kita. Bagi orang yang beriman Bapak Ibu, musibah itu dihadapi dengan sabar, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa sebagaimana disampaikan dalam salah satu hadis, ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin hatta saukata yusabuha illa kafarallahu biha minal khotoya. Ini yang gimana? Enek wong iman, enek wong mukmin, perilakunya baik kok kena musibah. Ingat, kalau dihadapi dengan kesabaran, musibah itu akan menjadi penyebab rontoknya dosa-dosa. Ini katakan illa kafarallahu biha min khotoya. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang. Artinya itu. Ya, konsep pertama itu adalah kita langsung flashback, langsung melihat diri kita sendiri, muhasabah, gagapi awake dhewe, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca istighfar atau membaca kalimat istirja. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an nih, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang disebut orang yang bersabar. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya, musibah adalah merupakan salah satu cara Allah untuk meningkatkan hambanya agar tidak melampaui batas, tidak sombong. Nek bahasane mulu ora kemaki, ora gumedhi, tidak sombong. Karena ada kekuatan yang jauh lebih besar yang orang tidak bisa melawannya, yaitu kekuatan alam, kekuatan Allah. Ingat waktu jenengan pernah nonton film Titanic? Ada yang tahu ya? Tahun 90-an kalau tidak salah. Dulu pertama kali pembuatnya meluncurkan kapal ini, beliau mengatakan apa yang dikatakan? Ini kapal terbaik sepanjang masa. Bahkan Tuhan pun tidak bisa apa-apa itu. Saking sombongnya dia menantang Tuhan bahwa tidak bisa menenggelamkan kapal. Tapi apa yang terjadi?
dengan menyinggol satu tumpahan es saja maka tenggelam kapal ini dan menewaskan ribuan manusia. Saking sombong. Ini sombong itu pasti akan berakhir dengan menyedihkan. Kita banyak kisah-kisah tentang salah satunya ada di kisah Fir'aun, betapa sombongnya, bahkan sampai mengaku dirinya Tuhan. Apa akhirnya? Ditenggelamkan di dalam lautan. Semua yang bersifat sombong akan berakhir dengan menyedihkan. Salah satunya ini adalah mengingatkan pada diri kita bahwa kita tidak boleh melampaui batas. Salah satu cara Allah mengingatkan kita itu diberikan sedikit musibah. Ini Bapak Ibu terkait dengan musibah. Tapi kalau berbicara tentang muhasabah, sebetulnya tidak hanya berlaku pada ketika dapat musibah. Muhasabah itu kapan saja. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab diri kita. Atau dalam redaksi lain beliau mengatakan wazinu qabla an tuwazzan. Timbanglah dirimu sebelum kita besok ditimbang amal kita. Nah, terutama ini ngapunten ini anak-anak kita ya Bapak Ibu. Kita agak sedikit muhasabah ke yang lain. Ini kita 2 hari lagi ini ditinggalkan oleh 2022 dan akan menghadapi 2023. Ini juga harus diintrospeksi, dimuhasabah. 1 tahun kemarin, 2021 kemarin, apa yang sudah kita lakukan? 1 tahun kemarin sudah berapa banyak orang seusia kita yang mendahului kita, dan kita pasti akan ikut, akan menyusul. Coba Bang eling-eling, yang seusia kita mendahului kita, apalagi di 2019 kemarin saat pandemi, begitu gampangnya orang meninggal dunia. Ini harus jadi muhasabah. Besok ini malam tahun baru, itu menjadi PR kita bersama. Tahun baru yang seharusnya dihadapi dengan muhasabah, dengan cara melihat diri kita ke belakang kemarin dan menatap ke depan. Tapi anak-anak kita, yang dekat alun-alun besok, Pak di Paimin, ya. Isinya apa ya? Sini wong merayakan seolah-olah ini kemenangan luar biasa. Padahal janjane niku tahun baru niku dinggo ngelingi awake dhewe nek umure kurang. Ya toh? Nek kita lahir di tahun 1980. Misalnya saya lahir tahun 80-an, berarti umur saya sudah 42 tahun. Nek jatahnya sudah tahun kurang, karek kurang piro. Nah, yang lahir di tahun sebelumnya yang sekarang sudah umur 59 tahun, nek jatahnya 60 tahun juga karek setahun. Ini muhasabahnya bukan malah berfoya-foya. Nah, anak-anak kita pahamkan, Bapak Ibu. Dua, dengan cara menanyakan pada diri kita, ibadahku 2021 kemarin bagaimana? Nek kira-kira nek musibah ning kene sing iso ngapunten ya, bisa menjadikan kita sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibadahku wis cukup tuh. Monggo teman-teman panjenengan sing seusia niki kan sudah berapa banyak sing mendahului kita. Dan kita pasti akan nyusul. Kita pasti akan. Sudahkah siap kita nyusul mereka? Ya. Maka setelah kita bermuhasabah, maka kita harus menyiapkan trik-trik selanjutnya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang hadis ini ngapunten dijadikan oleh orang-orang ahli manajemen sebagai dasar membangun manajemen.
Dia mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maqbudun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Ini konsep dasar Islam yang luar biasa, bahkan sampai orang non-muslim pun mengambilnya sebagai dasar untuk memanajemen. Barang siapa yang hari ini ya, yang hari kemarin lebih jelek, yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka disebut orang yang mal'un. Sing hari ini sama dengan hari kemarin saja, tahun 2021 kok sama tahun 2019 kok masih sama, 2020 dengan 2021 kok masih sama, itu disebut dengan orang yang rugi. Sama kualitasnya. Di wingi kalau sakniki kok padha wae. Misalnya jenengan dodolan ya, dodolan. Jualan. Kemarin kok dengan saat ini kok masih sama hasilnya. Itu disebut orang yang rugi. Ya, rugi. Rugi waktu, rugi pikiran, rugi tenaga, dan lain sebagainya. Maka salah satu yang harus kita lakukan adalah tadi, yang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ini hadis, ini dari orang Islam, tapi dipakai oleh orang-orang non-Muslim. Maka mereka-mereka yang pakai manajemen dasar ini mesti sukses. Ya. Maka tahun 2022 ini kita evaluasi saat ini. Dek wingi ngopo? Ya. Ibadahnya bagaimana? Sholatnya cek bolong-bolong. Anaknya cek dereng saged ngaji. Nah, ini dievaluasi. Maka kita terus di tahun 2023 besok jangan diulangi lagi. Nek yang sudah baik ditingkatkan, yang belum baik maka diperbaiki. Ini namanya muhasabah, itu seperti itu. Dengan melihat kejadian-kejadian musibah-musibah tadi, kita harus memperbaiki diri. Ya, maka di dalam Al-Quran itu ada salah satu konsep namanya fastabiqul khairat, ada di surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nek urusan sing baik, urusan yang baik itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Nek iso jadi orang yang pertama. Fastabiqul khairat, jadilah orang yang pertama dalam hal kebaikan. Kalau bisa menjadi pelopor. Nah, di masjid ini menjadi pelopor kebaikan. Ada bencana jadi pelopor untuk mencari dana untuk membantunya. Nah, kalau bisa seperti itu. Ya, ini yang disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Bapak Ibu, di negara kita ini mencari soft pertama di dalam sholat itu sangat gampang. Iya apa enggak? Sangat gampang. Beda ketika jenengan nanti sudah di Madinah atau di Mekah, Mukarramah. Itu mau jangan sholat subuh mau di soft pertama itu paling tidak jam 2 dengan sudah harus berangkat, atau jam 1 malah. Betul Bapak. Jenengan telat berapa jam itu sudah tidak bisa masuk namanya Masjid Nabawi itu atau Masjidil Haram. Paling dapatnya nanti di emper, di di luar. Nah, di Indonesia ini jenengan cari soft pertama hal yang sangat mudah. Sangat mudah. Padahal di dalam satu hadisnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal. Ya, malaikat itu
membacakan sholawat bagi orang-orang yang berada di shaf pertama. Bahkan dalam salah satu hadis lain beliau mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i wa shafil awal summa lam yajidu illa ayastahi." Sampai direwangi undian, nek perlu dituku. Shaf pertama tak tuku tak ijo. Saking ngertine ganjarannya gedene di shaf pertama. Jangankan shaf pertama nih, kita terutama di sholat subuh. Bahkan di dalam salah satu hadis dikatakan ya, kalau mereka mengetahui apa yang ada di dalam sholat subuh berjamaah itu atau di shaf pertama di redaksi lain, dia akan datang meskipun dengan cara merangkak. Sikile loro tetap mangkat. Saking ngerti gedene ganjaran. Ini Bapak Ibu yang kita harus tanamkan pada anak-anak kita. Abutan Masjid Al-Huda ya. Sholat Isya kali sholat subuh sama jamaahnya sudah sama. Rata-rata banyak sholat Isya. Bahkan Presiden Turki kalau tidak salah berangkat. Kalau orang Islam itu jamaah sholat subuhnya masih kalah dengan sholat Jumat, itu masih sangat mudah dikalahkan oleh musuh. Sampai bilang begitu. Nah kita masih kalah enggak sholat subuh kita dengan sholat Jumat jamaahnya? Akan dimas, akan sholat Jumat. Makanya setelah itu timbul gerakan-gerakan ada subuh berjamaah. Itu dalam rangka itu. Nah kalau sholat subuh kita masih kalah dengan sholat-sholat yang lain, itu umat Islam masih sangat mudah dikalahkan oleh umat yang lain. Nah maka ini Bapak Ibu, di urusan akhirat ini maka kita harus menjadi pelopor, kita harus menjadi yang pertama, kita harus berfastabiqul khairat. Punek wonten pengajian teng pundi kemawon, boten usah sinten sing ngisi, pun niate ibadah makan. Itu sing jenenge fastabiqul khairat. Boten usah kakek alasan. Nek sing liyane ditinggal sik pengajian. Ini Bapak. Nah, rumus untuk meningkatkan ibadah setelah kita berevaluasi dari berbagai musibah tadi, bermuhasabah, kemudian rumus untuk meningkatkan ibadah itu rumusnya Bapak Ibu. Ibadah itu yang pertama, niku kudu dipaksa. Pun itu yang pertama, harus dipaksa. Nah dasarnya apa kok dipaksa? Nah itu ada dasarnya. Jadi kan nek gadah putra ngapunten umur 7 tahun jenengan wajib ngajari sholat. Umur 10 tahun nek gak gelem sholat boleh dipukul. Boleh dipukul artinya itu tanda ketegasan kita bahwa sholat itu gak boleh ditinggal. Kondisi apapun kita itu gak boleh meninggalkan sholat. Kondisi apapun. Terakhir disolati. Mulai saat ini pilihannya cuma dua, pengen sholat dewe kok disolati. Ini yang harus kita tanamkan pada di anak-anak kita. Nah perlu dischedule Bapak. Nanti kalau sudah dipaksa menjadi terbiasa, akhirnya menjadi kebiasaan. Begitu. Pun anak itu panggil sami ini satu hal ini yang harus didisiplinkan itu babakan sholat. Jangan sampai sholatnya ditinggalkan, jangan sampai sholatnya diremehkan. Nah di tahun-tahun akhir ini banyak orang yang sudah meremehkan urusan sholat. Gini apa gini? Mungkin di dunia apapun, di dunia pendidikan misalnya, di dunia perkantoran,
sholat ini Anda, rapat ini Anda, tetap dilanjut. Nah ini sudah terbiasa halal. Maka ini penting, ini jadi muhasabah. Jangan-jangan Allah memberikan musibah, memberikan bencana itu karena hal-hal semacam itu. Atau kita sudah terlalu sering makan makanan haram. Ini juga jadi muhasabah. Jadi kita sudah menjauh dari Al-Quran. Coba Bapak Ibu, sinten sing sudah punya jadwal setiap hari harus baca Al-Quran, minimal habis maghrib atau habis subuh. Tidak usah disebutkan, digagapi maksudnya. Saya sudah belum. Ya. Padahal Al-Quran itu nek jenengan pengen hatam sehari 1 bulan sekali mudah sekali. Sehari 5 kali sholat jenengan baca 2 lembar itu otomatis 1 hari itu sudah 1 juz. Jadi Bapak Ibu mushaf kita itu rata-rata 1 juznya itu 10 lembar. 1 juz itu 10 lembar. Nah, jenengan pengen 1 hari 1 juz, udah selesai sholat baca 2 lembar, otomatis 1 hari nanti 1 juz. 1 hari 1 juz, 1 bulan hatam. Nah itu kita kadang-kadang ngapunten ya, ketika Al-Quran dihina kita protes, kita murka di mana-mana, kita protes di mana-mana Al-Quran dihina, tapi kita sendiri tidak pernah membacanya atau mempelajarinya. Moco sekedar moco, tajwid belas tidak ada. Padahal Al-Quran itu luar biasa, Bapak. Pahalanya itu luar biasa. Jadi amal ibadah yang sangat mudah mendapatkan pahalanya tanpa biaya itu yang baca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajru hasanatin wal hasanatu bi asri amsalha. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dihitung 10 kebaikan. Bahkan di dalam hadis itu ditekankan, wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Jadi jangan baca alif lam mim, itu pahalanya 30 kebaikan. Ini monggo dibuat muhasabah di tahun 2023. Aku tahun 2023 harus punya target setiap bulan harus khatam. Nah, bukan sakit setiap bulan ya, sebulan, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Niki Bapak Ibu sing perlu ditingkatkan setelah kita bermuhasabah. Termasuk sholat kita, sedekah kita. Salah satu tadi musibah yang terjadi di mana-mana itu salah satunya adalah menguji tentang kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita. Seberapa pekakah kita? Maka kemarin saya dapat info di berita itu, nazisme itu sampai berapa miliar menyalurkan bantuan besar. Ini salah satu kepekaan umat kita terhadap bencana. Misalnya bencana, bila orang bantu malah nambahi robot dalam arti menyampaikan status-status di media sosial yang sifatnya membuli dan lain sebagainya. Ini bukan menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperkeruh masalah. Ini padahal yang namanya sedekah itu pahalanya luar biasa. Bahkan dalam salah satu hadis, istanjilur rizqa bisodaqatin, turunkanlah rezekimu dengan cara bersedekah. Bahkan dalam salah satu riwayat Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat yang diberikan tugas mendoakan bagi 2 orang. Satu mendoakan bagi orang yang ahli sedekah,
doanya seperti ini, Allahumma a'tini munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah hambamu yang suka bersedekah ini balasan yang melimpah ruah. Malaikat yang kedua ini mendoakan juga bagi orang yang diberikan kelebihan tapi tidak mau bersedekah, punya kelebihan harta, tetangganya ada tertimpa musibah tidak mau sedekah, ada yang kena musibah tidak mau mengeluarkan sedekah. Apa doa malaikat itu? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah hambamu ini ketidakberkahan pada harta. Ngapunten Bapak, harta ini pun dicap boten berkah. Itu jelas rekoso luar. Habis, nanti insya Allah ujung-ujungnya habis juga. Ya. Ini yang perlu kita tingkatkan selanjutnya adalah muhasabahnya adalah tentang silaturahim kita. Tetangga kita kena musibah, ini dalam rangka memekakan diri kita silaturahim terhadap mereka. Apalagi di dunia sekarang, silaturahim seolah-olah menjadi hal yang langka. Padahal Rasulullah SAW dalam hadisnya sudah sering saya sampaikan, beliau mengatakan man ahabba ayyabsuta fi rizqihi aw yunsa'a fi asarihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin dimudahkan rezekinya, salah satu wasilahnya adalah silaturahim. Nah, dengan adanya musibah ini menjadikan kita akan bermuhasabah silaturahim kita seperti apa. Nah, kita cepat-cepat silaturahim terhadap teman-teman kita yang terkena musibah. Bahkan dalam salah satu hadis yang luar biasa, salasun man kunna fihi hasabahu hisabi yasira wa adkhalahu jannah bi rahmatihi. Bapak Ibu, ada 3 golongan yang besok akan dimudahkan hisabnya, kemudian dimasukkan surganya, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa tapi bi rahmatihi, karena Allah cinta pada orang itu. Ya, ada 3 orang yang dimasukkan surga karena cintanya Allah pada orang itu. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka. Yang pertama adalah berikan sesuatu pada orang yang pelit terhadap Allah. Ya, sing pelit malah dikon pelumani. Watasil mangkotoaka, sambunglah silaturahim pada orang yang memutuskannya. Silaturahim lagi. Silaturahim kita perkuat. Ini sing masalah politik sempat bertengkar, sudah selesai. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai memutuskan silaturahim. Ada yang pilih partai ini, apalagi ini sudah mulai tahun politik nanti 2024 ini sudah mulai terasa. Sudah ada yang kubusi. Jangan sampai itu menjadikan kita putus persaudaraan. Taruhannya terlalu besar Bapak. Ya, dengan milih ini milih A, ini milih B, sampai kok putus tali silaturahim. Taruhannya terlalu besar. Rasulullah SAW mendikan, ya, dalam salah satu hadis, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga siapa orang yang memutuskan tali persaudaraan. Menggoro-goro partai orang ini awake dhewe apa blas. Gitu, awake dhewe putus, taruhane kita ke neraka. Boleh berbeda, tapi jangan sampai itu memutuskan persaudaraan kita, sampai kita bertengkar karo tanggane mboten rukun, karo tanggane, karo saudarane mboten rukun, gara-gara beda pilihan. Taruhannya neraka. Kemudian aku tetap sampai. Ya, masih ada waktu 5 menit. Saya lanjutkan. Yang perlu dimuhasabai lagi adalah di tahun 2020
dua ini adalah tentang penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit hati itu banyak sekali. Salah satunya adalah hasad, iri, dengki. Ini harus kita hilangkan dari hati kita. Tahun 2021 2022 kemarin, hati kita betul-betul kita muhasabah. Masihkah ada penyakit-penyakit hati? Salah satunya iri. Iri ini menjadi penyebab rusaknya paseduluran, rusaknya keluarga, keharmonisan keluarga terganggu. Ini karena sifat ini. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ketika al-hasadu yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Jadi sifat hasad itu bisa membakar semua kebaikan panjenengan, sebagaimana api yang membakar kayu itu loh. Bahasanya apa Pak? Renceng, kayu yang garing-garing cilik-cilik. Itu nek kena api kan langsung mudah terbakar. Kayu yang mudah terbakar. Selama hati panjenengan masih ada sifat itu, hasad tadi. Hasad itu apa ya? Hasad itu nek ngertos tonggone entuk nikmat, itu rasanya itu ada sesuatu sing apa ya? Mboten seneng. Tanggane tuku mobil masuk angin, kerokan, saking mumete. Tanggane tuku iki anyar tambah stres meneh. Ndino kerokan goro-goro anu tanggane. Itu namanya hasad. Atau sebaliknya, nek tonggone kena sesuatu sing mboten nyenengke, malah seneng. Nyukurke bahasane. Ben salah dhewe macam-macam. Jadi sifat itu kalau ada pada diri kita, itu menjadikan kebaikan panjenengan akan gugur dengan sendiri, termakan oleh sifat itu, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Maka dari sifat ini betul-betul harus kita hilangkan dalam diri kita. Maka kata Rasulullah SAW, hasad itu tidak boleh kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah rajulun atahullahu kitab wa qama bihi, orang yang diberikan keilmuan Al-Qur'an dan dia mampu menerapkannya, mengajarkannya dan lain sebagainya. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wong sing pinter Al-Qur'an, sing ahli Al-Qur'an. Ini kita boleh ini, Pak. Misalnya tangganya pinter maca, kita boleh dalam arti terus pengen seperti itu. Karena orang yang ahli Al-Qur'an ini luar biasa Bapak Ibu. Rasulullah SAW mengatakan al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Kembali, barang siapa yang ahli dalam hal Al-Qur'an itu besok di sana itu akan dikumpulkan bersama para kekasih Allah. Bahasanya para kekasih. Pun ini nek kumpulke dianggap kekasih itu luar biasa. Jenenge kekasih. Itu ya orang kita ahli Quran. Tapi jangan khawatir, yang kedua ini walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa syaqun 'alaihi. Tapi orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, blekak-bleku, tidak usah khawatir, masih tetap mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan dua pahala. Satu karena dia mau membacanya, yang kedua kesusahan membacanya itu sudah dihitung pahala. Cuman berbeda dengan yang mahir dalam membaca Al-Quran. Maka kita tinggal meningkatkan saja. Apa yang mau pengen ikut loro, apa pengen dikumpulkan para kekasihnya. Nah, dan yang kedua yang boleh kita ingin padanya adalah warajulun a'tallahu malan wa yatasaddaq bihi. Wong sing diparingi rezeki kathah tur ahli bersedekah. Niku jenengan boleh iri pada orang.
Kayak sedekah luar biasa. Urusan sedekah itu nyah. Nah kita boleh iri terus, maksudnya terus melu-melu seperti itu. Oke, ini Bapak Ibu, mari di penghujung tahun ini, kalau tidak salah kurang 2 hari, 29, 30, 31, terus tanggal 1 Januari 2023. Mari kita tutup tahun ini dengan terus bermuhasabah pada diri kita masing-masing. Boten usah ndagaki wong liya awake dhewe.